Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala ungkapan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, di dalam surat Ali Imran ayat 104 yang telah kita bacakan tadi, yang artinya adalah, dan hendaklah sebagian dari kamu ada umat yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan sebagian lagi umat yang memerintahkan untuk berbuat ma'ruf, dan sebagian lagi adalah umat yang mencegah dari perbuatan mungkar. Ini adalah ciri-ciri orang yang akan meraih keberuntungan. Dari ayat ini kita coba untuk menikmatinya. Ada pesan kepada kita semua umat manusia, terutama umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang beruntung dalam ayat ini dikatakan pertama adalah umat yang mau mengajak orang kepada kebaikan. Orang yang aktif mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Di sini ada dua kemungkinan. Apakah kita mau menjadi orang yang aktif mengajak orang kepada kebaikan, atau orang yang pasif hanya diajak untuk berbuat kebaikan? Maka orang yang beruntung adalah orang yang mau mengajak orang lain kepada kebaikan. Ini merupakan ciri pertama dari satu keberuntungan dan kemenangan, adalah suatu negeri, satu kampung atau satu negara yang mana umatnya berperan. Pertama adalah untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan. Perbuatan-perbuatan yang akan menyelamatkan manusia ini dari ancaman api neraka dan akan memasukkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka peran ini sangat penting bagi umat yang beriman kepada Allah adalah orang yang aktif menyebarkan kebaikan, mengajak orang untuk melaksanakan sholat, mengajak orang untuk melaksanakan sedekah, mengajak orang untuk membaca Al-Quranul Karim, mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Termasuk di masa wabah corona sekarang ini, kita harus berperan menyadarkan dan memahamkan orang bagaimana demi kemaslahatan kita di rumah saja, di rumah untuk beraktivitas, di rumah untuk beribadah, di rumah dengan keluarga kita. Peran ini sebenarnya sangat banyak dan sangat umum, tinggal kita mau menjalankan peran ini untuk kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para shaimin dan para shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, orang yang berperan untuk mengajak kepada kebaikan. Yang kedua adalah orang yang berperan untuk memerintahkan agar berbuat perbuatan ma'ruf. Untuk ini adalah perannya para orang yang berkuasa. Kalau dalam rumah tangga, maka yang berperan menjadi amir adalah suami. Kalau di sekolah, yang berperan menjadi amir adalah guru, ustadz, pembimbing. Pada tingkat nagari, mungkin wali nagarinya. Pada tingkat kecamatan, maka yang menjadi amirnya adalah Pak Camat. Pada tingkat kabupaten, maka yang menjadi amirnya adalah Bapak Bupati atau Wali Kota. Maka pada level provinsi yang menjadi amir adalah gubernur, dan pada tingkat nasionalnya adalah presiden. Maka ketika kita lihat ada surat edaran agar manusia selamat dari wabah atau musibah corona, maka ada surat edaran dari pemerintah agar melakukan ibadah di rumah. Apa tujuannya? Tidak tertular penyakit atau menularkan penyakit. Ada juga memerintahkan manusia agar berbuat perbuatan yang ma'ruf, membantu tenaga medis dengan sumbangan APD misalnya, menyumbangkan harta kepada orang-orang yang memang terpaksa tidak bekerja, lalu mereka tetap harus memenuhi kebutuhan hariannya, maka sumbangkanlah beras, sumbangkanlah dana, perintahkan. Maka hal ini menunjukkan bahwa peran umat ini termasuk memerintahkan orang yang di bawah kuasanya untuk melakukan perbuatan ma'ruf. Dan perbuatan ma'ruf kita semua sudah tahu. Perintah tentang sholat, perintah tentang zakat, perintah tentang puasa, perintah dengan melaksanakan haji, perintah untuk melaksanakan sedekah atau ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka peran kita semua adalah untuk memerintahkan orang yang berada di bawah kita untuk melaksanakan perbuatan ma'ruf. Adapun yang ketiga dalam ayat ini adalah yanhauna 'anil munkar. Mereka umat yang berperan untuk mencegah perbuatan mungkar. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kemungkaran harus dicegah. Dan untuk terjadinya pencegahan ini harus ada orang yang berperan untuk mencegahnya. Tidak mungkin noda yang ada dalam kain bersih tanpa ada yang mencucinya. Tidak mungkin daki yang ada di baju akan bersih tanpa ada yang membersihkannya. Maka diperlukan di antara umat Islam ini, orang yang beriman ini, ada orang yang berperan untuk mencegah dan membuang kemungkaran. Kita sudah semua maklum perbuatan-perbuatan mungkar. Ada pencurian,
ada riba, ada perzinaan, ada pemerkosaan, ada pembunuhan, dan perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Maka dalam skala kepemerintahan, polisi adalah orang yang berperan untuk mencegah kemungkaran. Tapi tidak hanya polisi, semua umat ini harus peduli. Sehingga ketika terjadi perbuatan-perbuatan mungkar, ada kerjasama antara masyarakat dengan penegak hukum. Penegak hukum inilah yang nanti akan mengadakan perbuatan-perbuatan, melakukan sweeping, melakukan penangkapan atau penyadaran terhadap para kriminal itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peran yang ketiga ini cukup berat memang. Karena untuk mencegah kemungkaran kita harus menyiapkan mental yang kuat. Karena akan berhadapan dengan orang yang sudah senang dengan kemungkaran, lalu kita mencoba untuk mencegahnya. Bagaimana mungkin untuk mencegahnya sementara dia sudah mendarah daging? Maka dibutuhkanlah orang yang punya mental yang kuat, orang yang dilindungi oleh hukum, orang memiliki kemampuan untuk mencegah kemungkaran tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 104 ini sangat jelas. Kalau ketiga unsur ini berjalan bagaikan kata orang Minang tigo sapilin, maka akan terjadilah umat yang aman, nyaman, sentosa. Kalau tercipta itu, maka akan lahirlah satu negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, satu negara yang nyaman, negara yang baik, negara yang penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita memilih salah satu dari tiga atau ketiga-tiganya sehingga kita menjadi orang yang memperoleh keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan saat ini ada manfaatnya untuk diri kami sendiri dan para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.